Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, orang sekarang ini sering syuting ke sana kemari, melihat bagaimana pemandangan on the spot, lalu di-syuting, lalu di-upload di internet, di-upload di YouTube, di-upload di ngevlognya, di-upload di bisa Instagram, bisa apapun. Maka hanya membawa kamera, membawa rekaman yang bagus, dan kemudian bisa mengupload, mewartakan pengalamannya on the spot ketika dia sedang main di pantai, main di gunung, main di lembah, main di hutan. Semuanya on the spot menjadi indah. Ladang hutan stroberi atau mungkin hutan-hutan pinus, semua menjadi sesuatu yang langsung bisa kita sharekan ke seluruh dunia. Kita menjadi bangga karena kita menjadi pewarta dari lingkungan yang sedang kita pijak, yang sedang kita syuting, dan kemudian kita menjadikan orang yang pertama mengungkapkan fakta-fakta keindahan alam di tempat kita berada. Saudara-saudari yang terkasih, dulu kalau kita melakukan seperti itu, saya teringat ketika saya sedang bekerja di studio audiovisual Puskat di Yogyakarta tahun 2009-2010 begitu. Saya setiap minggu mengisi acara penyejuk imani Katolik di salah satu TV swasta di Indosiar, jam 5:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Berarti bagian tengah 6:30 pagi, bagian timur Indonesia 7:30 pagi. Dan orang pasti sudah nonton, apalagi hari Minggu, sambil menanti untuk pergi ke gereja. Mereka banyak yang nonton. Tetapi apa yang terjadi di balik itu? Ternyata saya sendiri, presenter sekaligus sutradara, mempunyai 2 kameramen, 1 kameramen, 1 audioman yang merekam suara dan kamera, dan nanti mereka yang ngedit. Kemudian saya mulai melaporkan apa yang terjadi di mana saya berada. Sering disebut someone to go with, seseorang yang pergi bersama Anda di dalam pesiaran hidup. Maka saya kemudian mencari orang-orang yang inspiratif hidupnya, sederhana tetapi kemudian mempunyai penghayatan iman yang mendalam. Maka judulnya adalah Sayur Lodeh Kehidupan. Sayur yang akrab dengan umat, tetapi itu tentang kehidupan yang akrab dengan orang-orang kecil, orang-orang kebanyakan. Maka ada juga pejabat, ada juga orang kecil, penjual serabi, ada semua diangkat di situ. Pengalaman imannya kemudian terbagikan pada banyak orang. Dan di luar dugaan, saya hanya ngomong di depan kamera dengan 2 kru itu kemudian bisa menggarami, didengar, dinikmati ribuan orang. Waktu itu belum ada medsos, belum semaju sekarang ini. Semua tergantung pada televisi, apalagi TV swasta yang sungguh-sungguh digandrungi. Dan anehnya, ketika dikumpulkan sebagai acara penyejuk imani Katolik, pemirsa penyejuk iman ini ternyata semua dari berbagai macam agama itu menjadi penonton. Ketika diberi pertanyaan, kuis dalam acara itu, banyak yang menjawab bahkan bukan Katolik, dan mereka ikut menyimak pemandangan di Papua, pemandangan di Solo, di pasar-pasar, menyimak pemandangan di Samarinda, di mana saya berada, meliput semuanya itu, dan orang-orang merasakan kehadiran penyejuk iman Katolik. Maka ketika saya bermain ke Bali, saya bermain ke Papua, Timor atau Timor Leste, mereka mengatakan, saya kenal dengan pater ini, saya kenal dengan Amo, saya kenal dengan orang ini.
karena kami sering mengisi acara Indosiar itu dan mereka menangkap, dan itu yang kemudian menjadikan kegembiraan. Bicara dengan satu kamera tanpa ada orang, tidak punya umat dalam arti manusia real, umat real, tetapi ternyata hasil karyanya di dalam film pendek itu dilihat ribuan orang di Indonesia ini, dan ini menjadikan sesuatu yang menggembirakan. Dahsyat sekali akibat efek dari kemajuan teknologi, apalagi sekarang banyak sekali dipermudah fasilitas-fasilitas untuk maju semua. Itu orang percaya karena pemberitaan kita. Maka itu pun dimohonkan Yesus untuk dilindungi dan didoakan Yesus untuk selalu diberkati oleh Bapaknya dalam Injil hari ini. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Saudara-saudari yang terkasih, satu kalimat ayat yang menarik adalah Bapa yang kudus. Bukan untuk mereka saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kita semua diutus. Kita semua mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita semua dikaryakan, entah itu lewat perusahaan kita, entah itu lewat usaha kita, kelas atau sekolah kita di mana kita bekerja di situ, entah itu menjadikan kompleks sekolah kita di mana kita bersekolah di situ, entah itu kita diutus menjadi PNS dimanapun, menjadi pedagang, menjadi dokter, tenaga medis, menjadi romo, suster, bruder, apalagi semuanya ini kemudian sesuai dengan kapasitasnya. Kita memberi contoh teladan bagaimana Kristus mengasihi kita, bagaimana Bapa mengasihi Kristus, dan Kristus mengasihi kita. Dan orang-orang yang melihat hidup kita, kesaksian kita, dan percaya, maka orang itu pun diselamatkan dan selalu didoakan, dilindungi oleh Bapa, karena mereka percaya atas pemberitaan pengikut-pengikut Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya melihat banyak juga pensiunan-pensiunan sekolah, banyak juga orang-orang yang menunjukkan karyanya sesuai dengan kapasitasnya. Tadi pagi saya memimpin misa di asrama atau wisma para suster sepuh yang sudah pensiun. Saya mengatakan, suster, berapa banyak bekas murid-murid suster yang dulu tidak mengenal Kristus dan sekarang mengenal Kristus? Karena mereka kebanyakan mengajar di sekolah-sekolah pius, sekolah-sekolah di bawah Bunda Hati Kudus, dan mereka semua mempunyai banyak murid yang multi kepercayaan, dan mereka pun akhirnya mengenal Kristus yang dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Bukan ajarannya yang utama, tetapi kesaksian hidup atas ajaran itu, dan itu menjadikan contoh bagaimana orang-orang yang tadinya tidak mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus.
Bagaimana para suster itu yang sepuh-sepuh sudah pada pensiun sakit-sakitan, tetapi mereka pernah menjadi perawat-perawat di rumah sakit. Kesaksian hidup mereka yang membawa hidup Kristus, kasih Kristus terhadap pasien, terhadap rekan-rekan kerja. Bagaimana mereka sudah menyentuh banyak orang dan orang-orang itu menjadi percaya bahwa ternyata Kristus Maha Kasih dan percaya bahwa Kristus adalah guru yang sungguh-sungguh patut diikuti. Orang yang juga para suster itu ada yang selain guru, selain perawat, juga mereka melayani komunitas-komunitas, entah mengurusi dapur, mengurusi karyawan dalam hal makanan logistik. Bagaimana mereka pun juga memberi kesaksian kepada orang-orang yang berjumpa dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu bakul-bakul sayur, entah itu tukang masak, entah itu orang-orang yang menjadi membersihkan kamar-kamar suster, dan semuanya itu menjadi suatu kegembiraan karena sumber itu berasal dari Kristus yang sudah menginspirasi mereka semua. Maka sekarang mari kita mencoba, kita yang diutus oleh Kristus, membawa kabar gembira Kristus dalam hidup kita, supaya orang-orang yang nanti percaya atas kesaksian kita, percaya pada Kristus yang sungguh maha baik dan penuh kasih, akhirnya juga dilindungi oleh Bapa, diselamatkan dan dikuatkan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.